ke-16. Hukuman baru untuk calon istri. Sudah 2 hari ini semenjak Alifa bertemu Ning Bilqis, Gus Hafi tidak pernah menampakkan batang hidungnya. Alifa berjalan menuju keluar pesantren karena hari ini merupakan hari Jumat. Hari yang ditunggu-tunggu para santri karena bisa menghirup udara segar di luar pesantren. Meskipun hanya sekedar membeli jajanan yang dijual oleh warga sekitar di sepanjang jalan sekitar pesantren, namun para santri sangat senang. Iza sendiri sedang mendapatkan tugas piket bergiliran untuk membersihkan kantor asatid bersama beberapa santri lainnya, sehingga Alifa sendirian menuju keluar pesantren. Alhamdulillah, bisa keluar juga. Alifa tersenyum sambil menatap para santri yang berlalu lalang sedang memilih berbagai kuliner yang dijual sepanjang jalan area pesantren. Namun Alifa berjalan ke arah kiri, menyusuri jalanan yang dipadati para pedagang hingga ke ujung. Alifa mengedarkan pandangan mencari seseorang, namun tidak terlihat sosok yang ia cari, hingga Alifa memilih duduk di sebuah gazebo yang berada di tepi jalan mengarah ke sebuah pedesaan. Dari gazebo tersebut terlihat pemandangan sawah yang terbentang luas sungguh memanjakan mata. Semilir angin meniup wajah cantik Alifa Cia Amanda. Sejenak dapat melupakan kekalutan di hidupnya. "Kak Cia," teriak gadis yang berusia 10 tahun menggandeng anak kecil laki-laki berusia sekitar 3 tahun. Senyum Alifa mengembang, segera menyambut kedatangan gadis kecil tersebut. "Hai, kakak cari dari tadi loh. Sini duduk. Gimana kabar kalian?" Alifa berjongkok menyamakan tingginya dengan anak laki-laki kecil dengan pakaian yang terlihat lusuh. "Kak Cia sudah dari tadi?" tanya gadis tersebut sambil membantu sang adik duduk di gazebo. "Belum lama. Kalian mau jajan apa? Biar kakak beliin." Sudah hampir 1 tahun Alifa mengenal dua bocah tersebut. Setiap hari Jumat Alifa selalu menemui gadis tersebut. Sementara dari seberang jalan Gus Hafi menghentikan mobilnya karena tidak sengaja melihat Alifa yang sedang duduk sambil tertawa dengan kedua bocah asing. "Ada apa, Le?" tanya Abah Abdullah yang baru saja dijemput oleh putranya di bandara. "Itu Bah," Gus Hafi menunjukkan jarinya ke arah Alifa. "Bukannya itu Alifa, Le?" "Iya Bah. Tapi siapa kedua anak kecil itu? Mereka terlihat sangat akrab." Setahu Abah dia anak almarhum Pak Sumiran yang meninggal kecelakaan waktu itu di depan pesantren. Gus Hafi terharu melihat Alifa dengan telatnya menyuapi anak kecil tersebut. Sesekali Alifa tertawa entah apa yang sedang mereka bicarakan. "Mau sampai kapan kita di sini, Le? Umi sudah menunggu loh. Katanya sudah kangen sama Abah." "Bilang aja Abah yang kangen sama Umi," canda Gus Hafi sambil menyalakan mesin mobilnya. Meskipun tidak rela meninggalkan pemandangan yang membuatnya penasaran. Keesokan harinya Alifa hendak mengikuti ekstra kaligrafi yang diadakan untuk mengisi hari libur para santri. Tepatnya di sebuah lorong Alifa berpapasan dengan Gus Hafi. Namun Alifa tidak menyapa sama sekali dan nyelonong begitu saja. "Sudah dibaca bukunya?" ucap Gus Hafi mampu menghentikan langkah Alifa yang sudah melewatinya. "Belum." "Apa tujuan Gus dengan memberikan buku seperti itu kepada saya?" tanya Alifa tanpa menoleh ke arah Gus Hafi. Bahkan Alifa masih memunggungi keberadaan Gus Hafi. Belum juga sempat Gus Hafi menjawab, Alifa kembali bersuara. "Kalau tujuannya supaya aku mau dipoligami, saya tidak akan pernah membaca buku itu." Gus Hafi terkejut, tidak menyangka Alifa bisa berpikir sejauh itu. "Jangan suudzon," jawab Gus Hafi dengan suara bassnya namun tatap lembut. "Bukan suudzon Gus, bukannya Gus Hafi sudah dijodohkan dengan Ning Bilqis, lalu kenapa meminang saya? Bukan itu termasuk poligami, berencana menikahi 2 wanita sekaligus." Gus Hafi terdiam menunggu ucapan Alifa selanjutnya. "Seharusnya Gus Hafi membatalkan pertunangan kita, karena saya sama sekali tidak mau berpoligami. Lagian apa sih kurangnya Ning Bilqis? Beliau wanita yang sangat sempurna tanpa celah, dibandingkan dengan saya yang jelas sangat jauh perbedaannya. Kenapa Alifa bisa berpikir aku mau melakukan poligami? Terlintas di otakku saja tidak pernah." Batin Gus Hafi. Apa waktu itu Alifa dan Ning Bilqis bahas itu? Tapi rasanya tidak mungkin. Ning Bilqis saja sudah bersedia mundur setelah tahu aku sudah meminang seseorang. Batin Gus Hafi. "Kamu cemburu sama Ning Bilqis?" ucap Gus Hafi sambil mengulum senyum. Rasanya sangat lucu mendengar penuturan gadis yang sudah mengganggu di tidurnya. "Untuk apa saya cemburu? Menikah sama Gus saja saya tidak minat. Saya tidak sanggup memikul beban seberat ini." "Memangnya kamu memikul apa? Beras 1 karung. Tenang aja nanti aku bantu."
Mendengar Gus Hafi menjawab dengan candaan, Alifa merasa kesal. Dengan refleks, ia membalikkan tubuhnya hingga saling berhadapan. Aku ini serius loh Gus, kenapa jangan bercanda? Jangan terlalu sepaneng ngenduk, dibikin rileks nanti cepet tua loh. Bisa serius enggak sih Gus, jangan bercanda terus. Ucap Alifa yang semakin kesal, namun Gus Hafi menanggapinya dengan tenang. Oh kamu mau serius? Kalau gitu ayo kita ke kawah. Entah mengapa Gus Hafi semakin senang menjahili Alifa. Beruntung di lorong tersebut terlihat sepi, hanya beberapa santri saja yang berlalu lalang, tanpa berani menguping obrolan keduanya. Bahkan santri yang melihat nampak heran. Kenapa Gusnya terlihat seserius itu dengan Alifa? Mereka mengira Alifa akan dihukum, karena sudah melanggar peraturan. Bercandanya enggak lucu ya Gus. Katanya kamu mau yang serius? Ya sudah aku ajak ke kawah saja. Gimana? Tidak mau Gus, ajak saja Ning Bilqis, yang lebih pantas mendampingi Gus. Kalau begitu kamu wajib setoran hafalan setiap pagi ke dalam, karena sudah menolak ajakan saya. Umi langsung yang akan menyimak. Alifa terpelongo mendengar penuturan Gus sejuta umat. Jangankan untuk setoran hafalan, sekedar bertemu Umi Nurul saja rasanya sungkan. Tapi Gus bilang apa? Setiap pagi? Rasanya Alifa tidak sanggup. Tapi daripada diajak ke kawah, jelas Alifa memilih opsi kedua. Meskipun harus setoran hafalan pada Umi Nurul. Kenapa sih tadi pakai ketemu Gus Hafi segala? Niatnya menyelesaikan masalah, justru yang ada semakin menambah masalah. Alifa misu-misu sendiri di kamarnya. Alifa menatap Izah yang tertidur dengan pulas. Enak banget jadi kamu Zah. Sepertinya hidup kamu itu mulus-mulus saja. Sementara aku masih harus menghafal buat setoran besok. Gumam Alifa. Berbeda dengan Gus Hafi yang sedari tadi sedang merayu Uminya supaya besok mau menyimak hafalan Alifa. Kamu ini aneh banget Lei. Bukannya Umi gak mau? Kamu kan tahu sendiri kalau Umi harus ngisi kajian setiap pagi. Biar aku saja yang menggantikan Umi untuk mengisi tausiah ibu-ibu. Atau kalau tidak aku saja yang menyimak Alifa hafalan. Umi gak akan biarkan kalian berduaan Lei. Ingat belum halal? Ya sudah kalau begitu Umi mau nyimak Alifa. Tapi kamu bener ya, gantiin Umi ngisi kajian ibu-ibu. Enggih Umi, matur nuwun, sampun purun nyimak calon mantu. Iya Umi, terima kasih sudah mau menyimak calon menantu. Alah kamu ini pinter banget ngerayu Umi, ucap Umi Hanum sambil tersenyum. Ya Allah, semoga memang dia gadis yang tepat untuk putraku. Umi Nurul melantunkan doa di dalam hatinya. Ke-17, menghadap Bunyai. Ngapalin apalagi sih Fe? Perasaan aku juga setoran hafalan tapi gak sesibuk kamu deh. Izah merasa heran pada sahabatnya. Biasanya selepas sholat tahajud Iva mengobrol bersama Izah sambil menunggu waktu subuh tiba. Tapi saat ini Izah melihat sahabatnya sedang sibuk menghafal, bahkan beberapa kali dirinya melontarkan pertanyaan. Selalu diabaikan. Aku itu kena taksiran Zah, hukuman. Ditaksir lagi. Memangnya kamu melakukan kesalahan apa? Tanya Izah. Pokoknya ada Deza. Dan yang bikin aku gugup, aku harus setoran setiap pagi ke dalam sama Umi Nurul. Apa, Umi Nurul? Tapi beruntung banget kamu bisa setoran sama beliau. Jarang-jarang lo ada santri yang mendapatkan kesempatan seperti kamu. Iya juga, tapi masalahnya ini tempatnya di dalam Losah. Mana sendirian lagi, enggak ada temannya. Kamu bisa bayangin bagaimana gugupnya aku nanti. Iya, tapi kamu harus tetap semangat. Mungkin awalnya kamu gugup, nanti setelah terbiasa mungkin gak gugup lagi. Seneng dong bisa ketemu Gus Hafi setiap hari. Izah menggoda Iva. Sampai sekarang Izah belum mengetahui kalau Gus yang menjadi idola para santri sudah bertunangan dengan Alifa. Biasa aja kali, aku kan bukan fansnya beliau. Elak Alifa meskipun sempat mengagumi ketampanannya. Aku heran sama kamu Feh. Semua orang tergila-gila sama Gus sejuta umat itu. Kenapa kamu tidak? Jangan-jangan mata kamu rabun sampai tidak bisa melihat ketampanan Gus Hafi yang begitu paripurna. Enak aja rabun. Udah malah jadi ngobrol gak jelas. Jangan ganggu. Aku mau lanjutin menghafal. Malulah kalau sampai gak hafal di depan calon mertua. Kok calon mertua? Di depan Umi Nurul, yang notabenenya sebagai istri pemilik pesantren, sekaligus kiai besar. Tentu saja Alifa hanya mampu berbicara dalam hatinya. Sesuai kesepakatan, selesai sholat subuh berjamaah, Alifa menuju dalam. Izah doain aku ya, semoga lancar. Si pasti aku doain.
Bila perlu aku doain juga supaya mata kamu terbuka sehingga bisa melihat ketampanan Gus Hafi yang paripurna. Iza hanya bercanda, namun bagi Iva, sungguh sangat khawatir doa tersebut menjadi nyata. Kok doainnya gitu sih, protes Alifa, lalu keduanya harus terpisah karena tujuan mereka berbeda. Sesampainya di depan pintu dalam, Alifa terdiam, nampak ragu untuk mengetuk pintu. Bahkan jantungnya sudah tidak karuan sedari tadi. Tegangnya melebihi menghadapi puluhan polisi yang akan menangkap penjahat. Mau sampai kapan berdiri di situ? Alifa terkejut. Alifa tahu betul siapa pemilik suara itu, namun Alifa enggan untuk membalikan tubuhnya. Karena posisi Gus Hafi berada di belakang Alifa. Gus Hafi baru kembali dari masjid. Sempat tersenyum melihat Alifa sudah berdiri di depan rumahnya. Melihat Alifa yang masih terdiam, Gus Hafi segera membuka pintu. Namun sebelum pintu terbuka, Gus Hafi menoleh ke arah Alifa yang masih tertunduk. Biasakan ucapkan salam pada siapapun, terutama gurumu, sindir Gus Hafi. Gimana mau ngucapin salam Gus aja ngagetin bikin jantungan. Tentu saja Alifa hanya berani berbicara di dalam hatinya. Dengan langkah ragu Alifa mengucapkan salam lalu masuk ke dalam setelah dipersilahkan oleh salah satu hodim pesuruh. Silahkan duduk, biar saya timbali Umi, panggilkan Umi. Terima kasih Mbak, jawab Alifa lalu memiki duduk lesehan sambil menundukkan pandangannya. Tidak lama kemudian Umi Nurul datang. Assalamualaikum. Mendengar salam dari Umi Nurul, Alifa pun memberanikan diri menatap beliau. Waalaikumsalam. Umi, jawab Alifa tergagap saking groginya. Lalu Alifa meraih telapak tangan Umi Nurul dan menciumnya dengan takzim. Sudah siap setoran? Tanya Umi Nurul sambil mengenakan kacamata bacanya. Insya Allah Umi. Ya sudah, ayo dimulai. Baru saja Alifa membaca ta'awuz, Gus Hafi menghampiri Uminya yang sudah terlihat rapi dengan jubah berwarna niut, dengan sorban yang disampaikan di pundak beserta kopiah berwarna hitam yang selalu melekat di kepalanya. Hafi pamit Umi. Gus Hafi menyalami Uminya. Iya Le. Salam buat ibu-ibu jamaah. Enggih Mi, jawab Gus Hafi lalu berbisik di telinga Umi Nurul. Yang akur Umi, sama calon menantu, jangan diomelin. Tentu saja Gus Hafi hanya bercanda, namun membuat Umi Nurul menggelengkan kepalanya melihat tingkah putranya yang terlihat bahagia bisa menemukan wanita yang selalu hadir di dalam tidurnya. Sebelum beranjak, Gus Hafi menyempatkan diri melirik Alifa yang tertunduk. Jaga pandangan Le. Kau, tegur Umi Nurul, membuat Gus Hafi tertawa lalu mengucapkan salam dan segera menuju ke tempat kajian ibu-ibu. Alifa mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran yang terdengar sangat fasih. Umi Nurul sempat terharu. Bahkan Alifa belum genap 1 tahun nyantri di sini. Tapi Alifa sudah berhasil menghafal Al-Quran sebanyak 14 juz. Umi Nurul mengakui kecerdasan Alifa di atas rata-rata. Selesai menyetorkan hafalan, Umi Nurul mengetes Alifa dengan berbagai pertanyaan yang cukup sulit. Namun beruntungnya Alifa dapat menjawabnya dengan baik. Mulai besok setelah setoran hafalan, Umi akan mengajarkan berbagai kitab yang belum kamu pelajari. Jangan lupa bawa alat tulis. Perintah Umi Nurul. Enggi Umi, jawab Alifa tanpa berani menatap Umi Nurul. Dia cantik banget. Wajahnya terlihat meneduhkan. Pantas saja Hafi gerak cepat untuk melamarnya. Batin Umi Nurul mengagumi Alifa. Setiap pagi Alifa datang ke dalam, tidak pernah absen. Banyak pelajaran yang didapatkan dari Umi Nurul. Berkat kecerdasannya Alifa mampu menyaingi para santri yang sudah bertahun-tahun mondok di pesantren ini. Pagi ini, Umi meminta Syafa, adik dari Gus Hafi, untuk menggantikannya menyimak baca Alifa. Kebetulan pondok pesantren yang ditempati Syafa untuk menimba ilmu sedang libur. Saat ini Syafa duduk di bangku kelas 3 Aliyah, lebih tepatnya 2 tahun lebih tua dari Alifa. Stafa pun sama terharu melihat kecerdasan Alifa. Bahkan Syafa mengakui kecantikan Alifa. Selesai setoran, Alifa memberanikan diri untuk berbicara pada Syafa. Maaf Ning Syafa, saya mau minta waktunya Ning Syafa sebentar. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Apakah Ning Syafa tidak keberatan? Silahkan, mau menyampaikan apa? Tanya Syafa sambil menatap Alifa yang terlihat sedikit ragu dan gugup. Umi Nurul yang hendak menghampiri mereka terpaksa menghentikan langkahnya setelah mendengar penuturan Syafa. Umi Nurul berdiri di belakang dinding pembatas antara ruang utama dengan ruang tengah. Entah mengapa Umi Nurul merasa penasaran apa yang akan disampaikan oleh Alifa pada Syafa. Begini Ning, saya mau minta bantuan Ning Syafa. Bantuan apa? Begini, saya mau Ning Syafa bantuin saya.
supaya Gus Hafi membatalkan pertunangan kami. Deh, maksud Alifa gimana ya? Kenapa harus dibatalkan? Di balik dinding Umi Nurul terkejut, begitu juga Kiai Abdullah yang sedang duduk di ruang tengah karena tidak sengaja melihat istrinya sedang menguping. Terpaksa Kiai Abdullah memilih duduk di ruang tengah memberi kesempatan pada Alifa dan Syafa bercerita. Ning kan tahu sendiri, saya hanya santri biasa, sangat tidak pantas bersanding dengan Gus Hafi. Sudah berulang kali saya menyampaikan hal ini pada Gus Hafi, tapi beliau tidak merespon ucapan saya. Memangnya Ning Syafa gak malu punya kakak ipar yang awam ilmu? Begitupun juga dengan Abah Yai dan Umi Nurul. Beliau pasti sangat kecewa dengan pilihan putranya. Selain itu, saya juga tidak mau dipoligami. Alifa berusaha mengeluarkan isi hatinya. Poligami? Memangnya Mas Hafi pernah bilang mau poligami? Tanya Syafa merasa terkejut. Semua santri di sini juga tahu Ning, kalau Gus Hafi sudah dijodohkan sama Ning Bilqis. Lalu kenapa Gus Hafi nekat meminang saya? Bahkan Ning Bilqis jauh lebih sempurna daripada saya. Ning Bilqis terlihat sangat serasi dengan Gus Hafi. Maka dari itu saya minta bantuan Ning Syafa supaya membujuk Gus Hafi untuk membatalkan pertunangan saya. Lagian saya ini masih kecil, belum sama sekali kepikiran untuk menikah, apalagi dipoligami. Sungguh saya tidak sanggup Ning. Sesama wanita pasti Ning Syafa bisa memposisikan sebagai saya saat ini. Di balik dinding Umi Nurul mengulum senyum. Karena Alifa sudah salah paham. Sebenarnya Bilqis sudah mengundurkan diri untuk menjadi kandidat calon istrinya Gus Hafi. Meskipun awalnya Umi Nurul lebih memihak ke Ning Bilqis, namun setelah melihat banyak kelebihan yang dimiliki Alifa, Umi Nurul pun menyetujui pilihan putranya, meskipun belum mengungkapkan secara terang-terangan. Belum juga Syafa menjawab, Umi Nurul keluar menghampiri mereka. Loh, sudah selesai teh? Alhamdulillah sampun Umi, sudah Umi, jawab Alifa dengan sopan. Kalau gitu gimana kalau Alifa bantuin Umi? Rencananya Umi mau bikin kue. Soalnya nanti siang mau ada saudara yang datang ke sini. Alifa terkejut entah jawaban apa yang akan diberikan olehnya. Menolak pun rasanya sungkan. Namun Alifa sendiri tidak bisa sama sekali membuat kue. Bagaimana nanti kalau Umi Nurul menjadi ilfil padanya? Ke-18. Kue buatan Alifa. Segan. Begitulah yang dirasakan seorang santri jika berhadapan langsung dengan gurunya. Alifa merasa gugup ketika sudah berada di dapur bersama Umi Nurul. Sementara Ning Syafa, adik dari Gus Hafi, entah di mana keberadaannya setelah menyimak hafalannya tadi. Maaf ya, Umi jadi ngerepotin kamu. Umi Nurul menyiapkan mixer dan perlengkapan lainnya. Emboten nopo, tidak apa-apa Umi. Alifa merasa gugup bukan main. Bingung harus membantu apa. Sementara dirinya belum pernah sama sekali terjun ke dapur langsung. Sebagai putri seorang pengusaha sukses, Alifa terbiasa dilayani oleh At sehingga tidak tahu menahu soal dapur. Tapi maaf Umi, saya tidak bisa membuat kue. Alifa memberanikan diri untuk jujur. Tidak masalah, kamu cukup bantu Umi. Sekaligus melihatnya, nanti lama-lama juga pasti kamu bisa. Enggih Umi. Adonan pertama Umi Nurul yang membuatnya. Alifa hanya memperhatikan sambil mengingat bahan-bahan yang diperlukan dan ukuran bahan-bahannya. Adonan kedua, Umi Nurul menyerahkannya pada Alifa, meskipun tidak yakin dengan hasil buatannya. Namun Alifa tidak menolak perintah dari Umi. Dan benar adanya hasil adonan kue buatan Alifa ternyata bantat, teksturnya keras. Alifa merasa tidak enak pada Umi Nurul. Tidak masalah, kamu coba lagi ya. Adonan selanjutnya, jawab Umi Nurul ketika Alifa meminta maaf karena hasil buatannya tidak sesuai dengan harapan. Tapi Umi, nanti kalau bahannya kurang bagaimana? Alifa takut gagal lagi. Ucap Alifa nampak ragu. Tidak masalah, Umi juga dulu waktu masih latihan, sempat berpikir sama seperti kamu. Tapi setelah mencoba lagi dan hasilnya bagus, Umi senang sekali. Bahkan setiap hari Umi bikin kue, sampai-sampai eyangnya Syafa merasa bosan karena setiap hari makan kue buatan Umi. Dan akhirnya kue-kue itu dibagikan ke tetangga. Alifa tersenyum terharu mendengar cerita dari Umi Nurul. Dan Alifa pun melanjutkan adonan selanjutnya. Alhamdulillah, hasilnya bagus Liv, teksturnya juga lembut. Puji Umi Nurul begitu kue buatan Alifa sudah matang. Alhamdulillah, berarti yang tadi sepertinya Alifa kebanyakan naruh tepungnya Umi, pantas saja kuenya bantat. Nah, itu kamu tahu di mana letak kesalahan kamu? Memang begitulah cara membuat kue. Jangan putus asa ketika hasil awal gagal. Kita harus mencobanya lagi. Alifa pun merasa senang untuk pertama kalinya bisa membuat kue.
Dari sini Alifa baru menyadari bahwa Umi Nurul sosok yang menyenangkan. Terima kasih banyak Umi, sudah mengajarkan banyak pada Alifa. Sama-sama, besok-besok kita bikin kue yang lain lagi. Sekarang kamu cobain kue buatan kamu. Umi Nurul memotongkan kue lalu diberikan pada Alifa. Tapi Umi, nanti kalau kurang bagaimana? Katanya buat nyuguh tamunya Umi. Insya Allah tidak kurang. Kan kita masih mau bikin 2 adonan lagi. Jawab Umi Nurul. Alifa pun mencoba hasil kue buatannya. Alifa tersenyum, ada rasa bangga di hatinya karena berhasil membuat kue. Dan adonan selanjutnya Alifa yang membuatnya sampai selesai. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang mengamati mereka dari lantai atas. Karena letak dapur berada tepat di samping tangga menuju lantai atas. Jangan ngintip, samperin kalau berani. Tiba-tiba Ning Syafa membisikkan sesuatu membuat Gus Hafi yang sedang menyaksikan Alifa dan Uminya merasa terkejut. Lalu menatap adiknya. Bisa nggak sih deh? Jangan ngagetin. Ya habisnya Mas Cemen, beraninya cuma ngintip calon istri. Syafa tersenyum jahil. Lebih tepatnya calon istri yang belum pasti. Karena tadi pagi sempat minta bantuan ke aku. Supaya membujuk Mas untuk membatalkan pertunangan. Ucap Syafa penuh keseriusan. Serius deh? Terus kamu jawab apa? Belum aku jawab Umi sudah keburu datang dan ngajak calon istri Mas bikin kue. Bahkan dia mengira kalau Mas sudah dijodohkan sama Ning Bilqis. Dan dia sempat mengira kalau akan dijadikan istri kedua. Gus Hafi tertawa mendengar cerita dari adiknya. Bukan hanya sekali namun sudah berkali-kali Alifa mengatakan demikian. Sehingga Gus Hafi merasa lucu dan gemes pada Alifa. Lagi bikin apa Mi? Tiba-tiba Gus Hafi sudah duduk di kursi yang berada di dapur. Alifa yang mengenal suara itu, jantungnya berdetak dengan kencang. Hatinya berdesir. Alifa mematung tidak berani menoleh ke arah Gus Hafi. Bikin kue Lei, kamu harus cobain kue buatan Alifa. Sini Umi potongin. Umi Nurul segera menyerahkan kue buatan Alifa. Gus Hafi sempat memiliki ide jahil. Dari tampilannya sih oke. Tapi rasanya gimana Umi? Jangan-jangan keras nggak bisa dimakan. Ucap Gus Hafi sambil mengulum senyum. Cobain dulu Le, baru komentar. Jawab Umi Nurul sambil memotong kue-kuenya dan disajikan di piring. Sementara Alifa yang mendengar mulut pedas Gus Hafi merasa kesal bukan main. Seharusnya aku kasih cabai 10 kilo ke dalam adonan kue, biar cocok sama ucapan Gus Hafi yang pedas seperti cabai 10 kilo. Batin Alifa masih dengan posisi yang sama. Gimana Le? Enak kan? Sama seperti buatan Umi. Tanya Umi Nurul setelah melihat putranya menghabiskan 1 potong kue buatan Alifa. Masih enak kue buatan Umi lah, jawab Gus Hafi terpaksa berbohong demi ingin melihat reaksi Alifa. Dan benar saja Alifa langsung buka suara. Kalau tidak enak, ya tidak usah dimakan Gus. Saya juga tidak ingin kue buatan saya dinikmati oleh Gus. Ucap Alifa tak kalah pedasnya. Sementara Umi Nurul menggelengkan kepalanya melihat putranya senyum-senyum sendiri. Saya juga tidak minat sama kue buatan kamu, entah mengapa Gus Hafi ingin menjahili Alifa. Meskipun Gus Hafi akui, kue buatan Alifa sama enaknya dengan buatan Umi Nurul. Bagus, lebih baik Gus Hafi makan kue buatan Ning Bilqis bukan buatan saya. Gus Hafi menahan tawanya. Sementara Umi Nurul melempar lap pada Gus Hafi karena merasa kesal pada putranya yang telah kujahil. Oh sudah pasti. Kue buatan Ning Bilqis rasanya sangat lezat. Bahkan melebihi menu kue restoran bintang 5. Gus Hafi sengaja mengatakan demikian ingin mengetahui apakah Alifa cemburu atau tidak. Padahal Gus Hafi sendiri sama sekali belum pernah mencicipi kue buatan Ning Bilqis. Entah Ning Bilqis bisa membuat kue atau tidak. Gus Hafi sama sekali tidak tahu. Alifa semakin kesal. Bahkan dirinya sadar betul jika dibandingkan dengan Ning Bilqis sudah pasti Alifa kalah start. Ibarat seujung kukunya pun tidak ada. Tidak seharusnya Gus Hafi mengatakan demikian padanya. Alifa terdiam. Sebenarnya masih ingin membalas ucapan pedas Gus Hafi. Namun Alifa tersadar karena ada Umi Nurul masih berada di antara mereka. Alifa dengan cekatan mencuci peralatan yang baru saja digunakan untuk mengadon kue. Setelah selesai Alifa pamit pada Umi Nurul. Maaf Umi, ngadon kuenya sudah selesai. Saya pamit mau kembali ke asrama. Karena hari ini kebetulan saya ada jadwal piket. Ucap Alifa sambil menundukkan pandangannya. Sudah menjadi tradisi seorang santri yang selalu menundukkan pandangannya pada guru mereka dan pada lawan jenis. Loh kok buru-buru? Padahal Umi mau ngajak sarapan bareng loh.
Kebetulan Mbak Endalem sudah selesai masaknya. Umi Nurul masih ingin bersama Alifah. Namun Umi Nurul sadar pasti karena ulah putranya sehingga Alifah merasa tidak nyaman. Terima kasih banyak. Kebetulan Alifah masih kenyang Umi. Sebisa mungkin Alifah mencari alasan karena ingin segera keluar dari zona kecanggungan. Apalagi Gus Hafi masih berada di ruangan yang sama. Alifah tidak ingin mendengar kalimat pedas selanjutnya yang akan dilontarkan oleh Gus Hafi. Ya sudah, tapi kamu bawa kue ini ya, dibagi sama teman-teman ya. Emboten tidak usah Umi. Nanti kuenya kurang. Katanya buat nyuguhin tamunya Umi. Tolak Alifah secara halus. Tinggal diterima, apa susahnya sih? Lagian belum tentu juga tamunya Umi mau nyobain kue buatan kamu. Ucap Gus Hafi yang terdengar sangat pedas di telinga Alifah. Sementara Umi Nurul merasa tak percaya putranya setega itu menjahili calon istrinya. Alifah pun terpaksa menerima kue yang sudah ditaruh ke dalam dus berukuran sedang yang disodorkan oleh Umi Nurul. Terima kasih banyak Umi kuenya. Nanti Alifah akan bagikan ke teman-teman. Alifah berusaha terlihat tenang di depan Umi Nurul. Oh iya Umi, boleh Alifah tanya sesuatu? Boleh. Alifah mau tanya apa? Waktu Umi hamil Gus Hafi, Umi ngidam apa Umi? Tanya Alifah dengan nada yang cukup halus. Umi Nurul dan Gus Hafi saling berpandangan. Memangnya kenapa Alif? Seingat Umi dulu ngidamnya nasi kebuli. Tanya Umi Nurul merasa aneh saja pada Alifah yang tiba-tiba menanyakan hal di luar dugaan. Pasti nasi kebulinya kebanyakan cabai ya Umi. Karena setiap kali Gus Hafi mengucapkan kalimat selalu pedas melebihi pedasnya cabai 10 kilo. Umi Nurul dan Gus Hafi terpelongo mendengar ucapan Alifah. Baru saja Gus Hafi akan menimpali ucapan Alifah, namun Alifah buru-buru berpamitan dan mengucapkan salam, dan segera meninggalkan dalam. Syafa tertawa terbahak-bahak, ternyata dari tadi menguping obrolan mereka. Umi Nurul pun ikut tertawa melihat putrinya tertawa. Begitupun dengan Gus Hafi merasa gemes pada Alifah, selalu bertingkah di luar dugaan. Rasanya Gus Hafi ingin segera menghalalkannya supaya bisa mencubit hidung mancung milik Alifah. Ke-19. Kepanikan Alifah. Pagi ini Umi Nurul mengisi kajian. Karena ibu-ibu jamaah sudah merindukan sosok Umi Nurul. Meskipun tausiah beliau sudah digantikan oleh putranya yang tak kalah unggul. Namun tetap saja jamaah ibu-ibu sangat merindukan Umi Nurul. Alhasil Alifah setor hafalannya pada Nini Syafa, adik dari Gus Hafi. Alifah tidak mempermasalahkan mau setor hafalan kepada siapa saja. Yang paling menyebabkan bagi Alifah ketika kedatangan Gus Hafi di antara mereka. Namun Alifah tetap abai dan fokus pada setoran hafalannya. Gus Hafi ikut mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dihafalkan oleh Alifah. Ada rasa bangga melihat Alifah yang ternyata memiliki kecerdasan di atas rata-rata dalam menghafal. Gus Hafi semakin paham kenapa Allah menghadirkan gadis tersebut ke dalam mimpinya. Ternyata banyak kelebihan yang dimiliki gadis tersebut. Sementara Alifah sedikit merasa was-was dengan keberadaan Gus Hafi yang suka melontarkan kalimat pedasnya. Alifah sendiri tidak pernah membayangkan akan menjadi istrinya. Jangankan membayangkan, sekedar mendengarkan suaranya saja merasa malas. Dek, yang teliti nyimaknya, jangan sampai ada yang salah sedikit pun. Enggi Mas, jawab Syafa sambil mengulum senyum. Syafa sudah tahu pasti kakaknya ingin menjahili Alifah kembali. Mengingat kejadian kemarin saja Syafa ingin kembali tertawa. Ning, saya pamit sebelum bon cabe meledak, ucap Alifah setelah menyelesaikan hafalannya. Syafa melirik kakaknya lalu menyemburkan tawanya. Gus Hafi menggelengkan kepalanya sambil menatap kepergian Alifah yang menghilang di balik pintu. Mas, aku gak bisa bayangin kalau kalian sudah menikah nanti. Pasti sangat kocak, ucap Syafa. Kamu ini dek, ada-ada aja, jawab Gus Hafi sambil meneruskan bacaan kitabiah. Dek, Mas mau minta tolong. Minta tolong apa Mas? Beberapa hari lagi Mas harus kembali ke Kairo. Tolong ajak Alifah, suruh dia menemani kamu belanja. Tapi jangan bilang kalau Mas yang nyuruh. Pasti bakal nolak kalau tahu Mas yang nyuruh. Berarti aku ikut belanja juga dong Mas? Iya, kamu ikut. Asik, aku boleh belanja sepuasnya? Tanya Syafa. Untuk kali ini boleh karena kamu mau membantu kakak. Tapi tidak untuk selanjutnya, jawab Gus Hafi. Iya deh, kali ini aja. Memangnya kapan Mas mau ngajak kita belanja? Nanti sore. Siap laksanakan, jawab Syafa lalu berdiri menuju kamarnya yang terletak di lantai atas. Di asrama Alifah memilih tidur. Mumpung tidak ada jadwal kegiatan di hari ini,
Setiap hari memikirkan hafalan, cukup melelahkan akan tetapi Alifa sangat menikmati momen tersebut. Tok tok tok. Suara pintu diketuk Alifa sama sekali tidak terganggu dari tidurnya. Beruntung Izah tidak tidur karena sedang sibuk merapikan baju-bajunya yang baru saja diangkat dari jemurannya. Izah segera membuka pintu kamar asramanya. Izah terkejut begitu melihat Ning Syafa sudah berada di depan kamarnya. 4 tahun Izah mondok di pesantren ini, baru kali ini melihat Ning Syafa dengan jarak yang sangat dekat. Biasanya Izah hanya melihat dari jarak jauh. Assalamualaikum Ning. Waalaikumsalam. Alifanya ada? Tanya Ning Syafa sambil melirik ke dalam kamar, mencari keberadaan Alifa. Ada Ning, tapi Alifanya masih tidur. Silahkan masuk biar saya bangunin Alifa, ucap Izah dengan sopan. Ning Syafa pun masuk sambil memperhatikan seisi ruangan kamar Alifa. Tatapan Ning Syafa tertuju pada kotak berukuran sedang yang ia kenal, di mana kotak itu dirinya yang memilih atas permintaan kakaknya, sebagai hadiah yang diberikan pada Alifa. Liv, bangun. Liv. Namun Alifa hanya mengulet tanpa membuka matanya. Izah kembali membangunkan sahabatnya sambil mengguncang tubuh Alifa. Apaan sih Zah? Ganggu aja. Aku masih mau tidur, ucap Alifa tanpa membuka matanya lalu menelungkupkan wajahnya ke bantal dengan posisi tengkurap. Ning Syafa hanya tersenyum melihat tingkah calon kakak iparnya. Iva, bangun dulu. Ada Ning Syafa, ucap Izah. Jangan bohong Zah, mana mungkin adiknya Gus sejuta umat mau nyamperin kita ke sini, jawab Alifa masih dengan mata terpejam. Alifa mengira Izah hanya mengerjainya saja. Gus sejuta umat. Batin Syafa mengulum senyum mendengar nama tersebut yang disemakan untuk panggilan kakaknya. Aku gak bohong, Fe. Makanya bangun dulu. Lihat siapa yang datang. Ah, malas dah. Aku mau tidur lagi. Palingan kamu cuma ngerjain aku, jawab Alifa dengan santainya. Yakin gak mau bangun? Deh. 4 kalimat yang keluar dari bibir Ning Syafa sukses membangunkan Alifa. Karena merasa terkejut dengan suara yang tidak asing, Alifa pun langsung duduk dan meraih hijab instannya. Ning Syafa, ucap Alifa sambil tersenyum malu-malu. Kok gak bilang sih Sah, kalau ada Ning Syafa di sini? Bisik Alifa pada Izah. Makanya kalau tidur jangan kayak kebo. Susah banget dibangunin, ucap Izah dengan kesal karena sahabatnya menyalahkan dirinya. Maaf kedatangan saya mengganggu waktu tidur kamu, ucap Ning Syafa dengan sopan. Enggak Ning, sudah dari tadi juga tidurnya, jawab Alifa merasa canggung. Dalam hati Alifa mempertanyakan kehadiran Ning Syafa ke kamarnya. Kamu mandi dulu sana. Saya mau ngajak kamu untuk nemenin belanja. Mau belanja sendirian gak nyaman. Mau ngajak Umi, tapi masih ada tamu. Alifa dan Izah saling berpandangan merasa terkejut mendengar penuturan Ning Syafa. Kenapa? Kamu keberatan? Enggak Ning. Ya sudah, saya mau mandi dulu. Ning mau nunggu di sini atau kembali ke dalam? Di sini aja deh. Enggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa Ning. Kalau begitu saya tinggal dulu. Ning bisa ngobrol sama Izah. Ning Syafa pun berbincang-bincang dengan Izah. Dan dari sini Ning Syafa baru tahu kalau ternyata Alifa baru 1 tahun nyantri di sini. Dan yang bikin Ning Syafa terharu, Alifa sudah mampu menghafal 16 juz Al-Quran hanya dalam waktu 1 tahun. Padahal Izah sendiri sudah 4 tahun baru bisa menghafal 20 juz. Ternyata dia punya kelebihan. Batin Ning Syafa mengagumi sosok gadis yang dipilih oleh kakaknya. 10 menit kemudian Alifa sudah siap untuk berangkat. Zah, aku tinggal dulu ya. Atau kamu mau nitip sesuatu? Nitip beliin bakso kawi aja, Fa. Sudah lama gak makan itu. Sepertinya enak deh. Oke, ada lagi. Udah itu aja, jawab Izah sambil tersenyum. Maaf Zah, aku pinjam temanmu sebentar ya. Monggo, silahkan Ning. Lama juga gak apa-apa. Yang penting dibalikin, jawab Izah berusaha sesantai mungkin. Ning Syafa pun tersenyum sambil mengacungkan kedua jempolnya, lalu mengucapkan salam. Iva berjalan berdampingan dengan Ning Syafa, bahkan banyak pasang mata yang melihat keduanya. Beberapa santri yang berpapasan dengan Ning Syafa menyapa dengan ramah. Ada juga yang hanya mengucapkan salam. Alifa mengekori Ning Syafa hingga Ning Syafa berhenti tepat di samping mobil Spander berwarna hitam. Alifa pun masuk lewat pintu bagian kiri sementara Ning Syafa masuk lewat pintu bagian kanan. Keduanya duduk bersama di kursi bagian tengah. Jalan Pak Sopir, kita ke mall, ucap Ning Syafa pada pria yang sudah duduk sedari tadi di dalam mobil. Mobil pun berjalan menuju keluar pesantren.
Ning Syafa mengamati Alifa sepertinya belum menyadari keberadaan Gus Hafi. Ide jahil pun muncul di otak Ning Syafa. Liv, sebenarnya kamu menyukai kakakku nggak sih? Tanpa rasa curiga sedikit pun Alifa menjawab dengan santai. Siapa sih Ning yang nggak suka dengan Gus Hafi? Bahkan satu pesantren termasuk para ustazah juga mengidolakan beliau. Terkecuali saya yang tidak menyukainya. Tampan sih iya. Pokoknya calon imam idaman banget. Tapi saya mendadak benci mengingat niat Gus Hafi yang akan berpoligami. Ning Syafa tersenyum sambil melirik kaca bagian depan dan ternyata Gus Hafi sedang menatapnya juga lewat kaca tersebut. Memangnya kamu seyakin itu? Kalau kakakku punya niatan berpoligami? Ning Syafa hanya ingin memancing Alifa. Sangat yakin Ning. Buktinya beliau menolak untuk membatalkan pertunangannya dengan saya. Padahal saya lebih memilih mempunyai suami seorang dokter ketimbang dipoligami sama Gus Hafi. Deh, Gus Hafi merasa cemburu mendengar Alifa lebih memilih dokter ketimbang dirinya. Beruntung liburan aku tiadakan. Jadi mereka tidak saling bertemu. Batin Gus Hafi masih mengingat jelas ajakan dokter Farel pada Alifa waktu di rumah sakit. Maksud kamu lebih memilih dokter Farel? Deh, jantung Alifa seakan mau melompat mendengar suara yang sangat familiar di telinganya. Mampus deh. Pasti bakal dapat hukuman yang lebih berat nih. Batin Alifa sambil menepuk keningnya sendiri. Ke-20, cincin. Gus Hafi gumam Alifa yang masih syak. Ternyata obrolannya dengan Ning Syafa di dalam mobil terdengar oleh Gus Hafi. Alifa tidak tahu kalau sopir yang membawa mereka ternyata Gus Hafi. Alifa mengira salah satu hodim dalam yang sudah dipercaya oleh Kiai Abdullah untuk mengantar keluarga Kiai. Alifa menatap Ning Syafa. Namun Ning Syafa hanya tersenyum sambil mengedipkan sebelah matanya. Alifa tidak berani menatap ke arah depan. Alifa tertunduk. Wah, kalah saing dong Mas Hafi sama dokter, celetuk Syafa menggoda kakaknya. Doain aja Syah. Meskipun Mas bukan dokter, insya Allah bisa ngalahin dokter. Gus Hafi menimpali candaan adiknya. Sesampainya di sebuah pusat perbelanjaan, Alifa berjalan paling belakang. Namun Ning Syafa menarik lengannya sehingga Alifa berjalan sejajar dengan Ning Syafa. Keduanya mengekori Gus Hafi yang berjalan di depan mereka. Alifa sempat terpukau melihat penampilan Gus Hafi yang tampak berbeda. Celana bahan berwarna hitam dipadukan dengan kemeja polos berwarna merun dengan lengan yang digulung ke atas. Gus Hafi terlihat sangat tampan, bahkan kali ini tidak menggunakan peci. Meskipun seorang Gus Hafi selalu tampil menyesuaikan keadaan, Alifa menatap Gus Hafi lalu mereka berhenti tepat di sebuah toko perhiasan. Dek, tolong bantu carikan cincin untuk Ning Bilqis. Mas mau ke toilet. Perintah Gus Hafi sambil melirik Alifa yang sedari tadi terdiam. Oke mas, aku juga dibeliin kan? Pilih saja yang kamu suka. Hore, terima kasih banyak mas. Syafa kegirangan. MBA tolong carikan cincin berlian limited edition dengan model terbaru, ucap Ning Syafa pada pelayan toko. Tidak lama kemudian sang pelayan toko membawa beberapa cincin dengan keluaran terbaru. Alifa, menurut kamu cincinnya bagus yang mana? Tanya Ning Syafa. Bagus semua kok. Makanya aku minta bantuan kamu untuk pilihkan salah satu yang paling bagus. Tapi saya tidak tahu selera Ning Bilqis. Takut salah Ning. Jawab Nindi dengan jujur. Gini aja deh. Pilih yang menurut kamu bagus. Insya Allah Ning Bilqis suka. Syafa tetap membujuk Alifa untuk memilihkan cincin. Tanpa rasa curiga, Alifa tetap memilih salah satu cincin yang menurutnya sangat bagus, sambil membayangkan wajah Ning Bilqis. Ini sepertinya cocok untuk Ning Bilqis, berbeda dari yang lain. Alifa menunjukkan cincin yang sudah berhasil dipilihnya. Ning Syafa mengamati Alifa bergantian dengan cincin yang dipilihnya. Sebenarnya Gus Hafi hanya bercanda mengatakan cincin untuk Ning Bilqis. Gus Hafi terlalu gengsi untuk memilih cincin buat Alifa. Terpaksa dia mengatakan untuk Ning Bilqis. Bahkan Alifa tidak curiga sama sekali bahwa cincin tersebut untuk dirinya. Syafa pun menyuruh Alifa untuk mencoba cincin tersebut. Jari Ning Bilqis kira-kira sama dengan jari kamu. Terpaksa Ning Syafa berbohong demi membantu sang kakak untuk memberikan kejutan pada Alifa. Selesai dengan urusan cincin, Syafa mengajak Alifa menuju ke fashion shari. Sama seperti tadi, Ning Syafa meminta saran dari Alifa setiap memilih barang-barang yang akan dibeli. Sementara Gus Hafi entah di mana keberadaannya setelah memberikan sebuah kartu ATM berwarna hitam pada adiknya. Apa maksudnya ya? Kenapa Ning Syafa mengajak aku untuk berbelanja kebutuhan Ning Bilqis?
Apa mungkin barang-barang ini akan dijadikan hantaran buat Ning Bilqis? Batin Alifah. Tak terasa dadanya terasa sesak. Matanya berembun. Tentu saja Alifah hanya berani berbicara di dalam hatinya. Ada apa dengan aku? Kenapa aku mendadak sedih? Seharusnya aku senang dong. Kalau mereka segera menikah, siapa tahu aja Gus Hafi membatalkan pertunangan aku. Tapi kenapa aku sedih ya? Batin Alifah. Sadar Alifah. Sadar. Kamu itu gak cocok sama Gus Hafi. Lebih cocok Ning Bilqis. Mereka sangat serasi dalam segi apapun. Alifah berusaha menenangkan hatinya yang mendadak melow. 2 jam kemudian Syafa mengajak Alifah menuju ke sebuah restoran yang berada di mall tersebut. Ternyata sudah ada Gus Hafi di sana. Sudah selesai? Tanya Gus Hafi begitu melihat Alifah dan adiknya menghampirinya. Sudah mas. Duduk kalian pesan makanan, pasti lapar kan? Titah Gus Hafi. Alifah merasa sungkan makan bersama Gus Hafi. Melihat orangnya saja malas. Sekarang justru dihadapkan dengan situasi seperti ini. Bahkan Alifah merasa kesal. Karena Syafa mengajak belanja yang ternyata untuk membeli perlengkapan Ning Bilqis. Ada sedikit rasa sakit di hatinya. Apa karena Alifah sudah menyimpan rasa pada Gus Hafi? Tapi entahlah, Alifah sendiri tidak tahu. Mereka bertiga menikmati makanan yang sudah dipesan. Gus Hafi memiliki ide jahil pada Alifah. Deh, menurut kamu, mas lebih cocok sama Bilqis atau sama Alifah? Uhuk. Alifah tersedak mendengar pertanyaan yang dilontarkan Gus Hafi kepada Ning Syafa. Pelan-pelan, Liv. Nih minum dulu. Syafa menyodorkan air mineral pada Alifah. Setelah Alifah terlihat membaik, Syafa akan menjawab pertanyaan dari Gus Hafi, namun Alifah segera mendahuluinya. Sudah jelas Gus sangat cocok dengan Ning Bilqis, ucap Alifah dengan suara yang terdengar ketus. Gus Hafi melirik adiknya dan keduanya saling melempar senyum. Menurut kamu deh? Menurut aku ya terserah mas aja. Maunya sama siapa? Keduanya sama-sama bibit unggul. Jawab Syafa. Memangnya padi, pakai bibit unggul segala. Celetuk Alifah. Sepanjang perjalanan pulang, Alifah terdiam. Bahkan hatinya merasa sakit begitu mengetahui Gus Hafi berbelanja untuk Ning Bilqis. Padahal awalnya Alifah ingin membatalkan pertunangan ini, tapi kenapa di dalam hatinya ada rasa tidak rela jika Gus Hafi membatalkannya. Pak Doni, kok Pak Doni di sini? Alifah terkejut melihat sopir pribadi papinya ada di pesantren. Iya non, saya disuruh Pak Barata untuk menjemput non. Menjemput saya? Mami sama papi baik-baik saja kan? Alifah mendadak cemas karena mendadak dijemput untuk pulang. Setelah Alifah menyerahkan bakso kawi pesanan Izah, Alifah menyiapkan beberapa keperluan yang akan dibawa pulang. Izah pun sangat sedih. Jika Alifah pulang sudah dipastikan dirinya sendirian menempati kamar ini. Semoga orang tua kamu baik-baik saja, Fe. Semoga aja. Soalnya Pak Doni nggak mau ngasih tahu alasan jemput aku. Assalamualaikum Mami Ii. Alifah menghabur ke pelukan Mami Kirana. Waalaikumsalam. Mami kangen banget sama kamu. Sama Mam, aku juga kangen banget sama Mami sama Papi. Alifah merasa heran kenapa di rumah hanya terlihat sangat ramai. Banyak para pelayan berlalu lalang seperti sedang menyiapkan segala sesuatu. Tapi entah apa Alifah sendiri tidak tahu. Mam, sebenarnya ada apa? Sepertinya pelayan pada sibuk semua. Kirana tersenyum sambil berpikir sejenak. Ada syukuran kecil-kecilan. Makanya kamu suruh Mami pulang. Oh, ya sudah sana kamu istirahat dulu, karena acaranya nanti sehabis Isya. Iya Mam, aku ke atas dulu. Alifah pun berlari menaiki tangga menuju kamarnya. Pelan-pelan Cea, gak usah lari-lari nanti jatuh. Teriak Kirana pada putrinya. Tenang aja Mam, Cea gak bakal jatuh kok. Jawab Alifah yang sudah hampir sampai di lantai atas. Sesampainya di dalam kamar, Alifah membantingkan tubuhnya di atas ranjang kesayangannya. Alifah sangat merindukan kamarnya. Alhamdulillah akhirnya bisa pulang juga. Alifah meraih boneka pendek kesayangannya yang ukurannya cukup besar kemudian dipeluknya. Tidak membutuhkan waktu lama, Alifah sudah tertidur dengan pulas.